Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, dalam rangka untuk sama-sama thalabul ilmi, sama-sama yang mempelajari ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah memberikan kepada kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kita akan memulai ya bersama-sama mengkaji kitab yang baru setelah selesai, alhamdulillah, setelah selesai kita mengkaji kitab Hadis Arba'in Nawawi, maka kita ya akan mengkaji kitab yang baru, yaitu kitab Al-Kaba'ir. Bismillah, dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita mulai ya kajian kitab Al-Kaba'ir. Kitab Al-Kaba'ir, ada yang punya kitabnya? Ini alhamdulillah, ini kitab ini banyak cetakannya dan sudah banyak juga terjemahannya. Ada matannya dan juga ada syarahnya. Ya, kitab Al-Kaba'ir. Apa artinya Al-Kaba'ir, Pak? Dosa-dosa besar. Ya, jamak dari kabirah, yaitu dosa besar. Kitab ini yang dikarang oleh ya salah seorang ulama yang mumpuni dalam bidang keilmuan, yaitu beliau adalah Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Az-Zahabi, atau lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi, yang beliau mendapat gelar julukan Al-Hafidh. Pernah mendengar nama beliau, Pak? Imam Az-Zahabi. Pernah atau belum? Pernah, barusan ya. Imam Az-Zahabi, imam yang masyhur. Ya, banyak sering kita dapatkan nama beliau di dalam kitab-kitab, utamanya adalah kitab sirah atau kitab hadis. Karena beliau adalah ya ulama ahli sejarah. Beliau ulama ahli sejarah dan ahli hadis. Beliau punya kitab ya tentang sirah, tentang sejarah yang luar biasa, yang menjadi rujukan para ulama, yaitu Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala, ya kitab yang sangat besar, ya lengkap dalam masalah sirah atau sejarah. Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian juga beliau ya ahli hadis. Beliau adalah seorang muhaddis, maka gelar dia yaitu Al-Hafidh. Al-Hafidh tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi Al-Hafidh ini adalah julukan untuk ahli hadis, yaitu orang-orang yang dapat mensahihkan, mendhaifkan hadis, yang bisa meneliti hadis apakah hadis tersebut sahih ataukah dhaif, yang mampu untuk menjarah dan mentakdil para perawi-perawi hadis. Dan juga dikatakan Al-Hafidh itu minimalnya dia menghafalkan minimalnya adalah 100.000 hadis, ya matan dan sanadnya. Ini Al-Hafidh. Ya, beliau gelar beliau Al-Hafidh, ahli hadis.
Ya beliau ya sebelum kita membaca kitab beliau ini ya sedikit kita perlu mengenal tentang beliau. Dan untuk pertemuan perdana ini mungkin kita tidak langsung masuk kitabnya, tapi kita ya sampaikan muqaddimah pembukaan. Jadi beliau ya Al-Imam Az-Zahabi, nama beliau adalah Muhammad. Namanya adalah Muhammad dan kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi. Namanya Muhammad, orang tuanya adalah Ahmad, kakeknya adalah Utsman, ya. Kemudian ya nisbahnya yaitu Az-Zahabi. Az-Zahabi ya lebih dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Yaitu adalah gelar. Az-Zahabi artinya apa? Zahab, emas. Artinya emas. Kenapa beliau digelari dengan emas, Az-Zahabi? Karena ayah beliau itu adalah pengrajin emas. Pengrajin emas, ahli dalam pengrajin emas. Dan beliau juga Imam Az-Zahabi ini ya sempat menjadi pengrajin emas. Ya, dan juga para ulama mengatakan dan pantas saja beliau digelari dengan emas. Karena emas itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga. Selain karena beliau pernah menjadi pengrajin emas dan orang tuanya adalah ahli dalam pengrajin emas, ya sisi lain beliau itu adalah emas bagi kaum muslimin, bagi Islam, bagikan emas karena ilmu beliau dan jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin, maka ia dikenal dengan Imam Az-Zahabi. Beliau ya lahir di Damaskus, yaitu pada tahun 673 Hijriah atau bertepatan dengan 1274 Masehi. 1274 Masehi. Beliau banyak mengarang kitab. Dan kitab-kitab beliau luar biasa dalam masalah ilmu hadis, ya ilmu sejarah dan yang lainnya. Ya bahkan ya kitab beliau telah mengarang lebih dari 200 kitab. Lebih dari 200 kitab. Di antaranya adalah Al-Kaba'ir. Dan beliau ya wafat pada tahun 748 Hijriah bertepatan dengan 1348 Masehi. Di akhir-akhir kehidupan beliau mendapatkan musibah cobaan dari Allah, yaitu 7 tahun terakhir masa usianya, yaitu beliau buta. Di 7 tahun terakhir ya beliau buta matanya. Oleh karena itu selama buta matanya beliau tidak lagi mengarang kitab, tapi beliau tetap ya belajar dan mengajar, ya tetap mengajarkan ilmunya kepada kaum muslimin. Banyak murid-murid beliau, begitu juga dengan banyak ya guru-guru beliau yang beliau mengambil ilmu dari mereka. Dan yang paling berpengaruh terhadap ilmu beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang merupakan salah satu dari guru beliau, bahkan guru yang paling banyak ya pengaruhnya terhadap beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini ya sedikit secara ringkas tentang beliau Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kemudian ya kita akan sama-sama membaca dan mengambil pelajaran dari salah satu kitab beliau yaitu Al-Kaba'ir atau Al-Kaba'ir yang artinya adalah dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Dan penting bagi kita ya untuk mengetahui ya perbuatan dosa. Jadi kita tidak hanya ya diperintahkan untuk mengetahui amalan-amalan soleh, amal-amal ibadah, amal-amal yang baik untuk kita kerjakan, tapi kita juga darurat ya butuh untuk
mengetahui perbuatan-perbuatan jelek, dosa-dosa, terlebih lagi dosa-dosa besar. Sehingga dengan kita mengetahui dosa-dosa besar tersebut, kita bisa menjauhinya. Bagaimana kita yang menjauhi sesuatu tetapi kita tidak tahu ya sesuatu yang harus kita jauhi tersebut. Jadi ya penting untuk mengetahui hal-hal yang buruk, bukan untuk kita kerjakan tapi untuk kita ya hindari. Ya sebagaimana penyair Arab pernah mengatakan, araftus syarra la li syarri walakin litawakkihi faman la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan tersebut, tapi untuk ya menjauhi keburukan tersebut. Barang siapa yang tidak mengenal, tidak mengetahui keburukan, maka dikhawatirkan dia terjerumus ke dalam keburukan tersebut, sedangkan dia tidak menyadarinya. Dia jatuh dalam perbuatan dosa besar, ya, tapi dia tidak menyadari bahwasanya apa yang dia lakukan adalah dosa-dosa besar. Makanya dahulu sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau pernah mengatakan, kana nasu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Ya. Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang amal-amal soleh, tentang amal-amal ibadah. Itu yang ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah. Wa kuntu, kata beliau, wa kuntu as'aluhu 'anis syarri makhafatan an yudrikani. Tapi saya, kata beliau, ya, saya bertanya kepada Rasulullah bukan tentang kebaikan, tapi justru saya bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, tentang hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, karena saya khawatir terjerumus dalam keburukan tersebut, sedangkan saya tidak menyadarinya. Ini fikih, ya, ini pemahaman yang luar biasa dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Maka kita ya butuh untuk mengetahui hal-hal yang baik sehingga kita bisa mengerjakannya, dan kita juga sangat butuh darurat untuk mengetahui hal-hal yang buruk ya untuk kita tinggalkan sehingga kita ya nantinya menjadi orang-orang yang selamat. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Al-kaba'ir, yang artinya adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Ini jangan salah, nih kitab Al-Kaba'ir ini ada dua kitab yang namanya sama, Al-Kaba'ir, dan dua-duanya ma'ruf, dua-duanya masyhur. Dua-duanya terkenal tapi beda musannifnya, beda pengarangnya. Yang satu yang ini adalah Imam Az-Zahabi, yang satu lagi adalah karya siapa? Al-Kaba'ir karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga punya kitab Al-Kaba'ir, sama judulnya. Jadi jangan salah, ini ada, makanya sebelumnya saya juga lihat dulu. Ini saya pengen membaca kitab Al-Kaba'ir. Saya lihat punya Imam Az-Zahabi. Saya juga lihat punya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi saya lebih tertarik dengan karyanya Imam Az-Zahabi. Baik. Al-Kaba'ir itu diambil, itu kalau kita belajar bahasa Arab itu adalah bentuk jamak dari Al-Kabirah. Al-Kabirah adalah mufrad, bentuk tunggal, yaitu dosa besar. Kalau Al-Kaba'ir adalah dosa-dosa besar, jadi banyak. Mufradnya adalah Al-Kabirah. Al-Kabirah itu adalah bentuk muannas dari Al-Kabir. Ya, paham gak? Bentuk muannas dari Al-Kabir. Artinya sama-sama besar. Al-Kabir besar, Al-Kabirah besar juga. Cuma kalau Al-Kabirah ditambahi tak marbutah di situ. Artinya Al-Kabir di dalam lisanul Arab, ya, di dalam lisanul Arab dikatakan Al-Kabir itu adalah dosa besar atau sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka. Jadi Al-Kabir adalah dosa besar atau sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka. Itu Al-Kabir. Kemudian kenapa ditambahi Al-Kabirah, ditambahi tak marbutah?
Maka apa fungsi dari tak marbutoh tersebut? Maka beliau mengatakan fungsi dari tak marbutoh tersebut adalah lil mubalaghah, menunjukkan sangat. Jadi al-kabir itu adalah dosa besar yang diancam oleh Allah dengan api neraka. Kalau al-kabirah yaitu perbuatan yang sangat-sangat amat buruk, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-kabirah itu ya benar-benar perbuatan yang sangat-sangat buruk, yang amat buruk, karena di situ ada mubalaghah, ya penekanan, yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ya bahasa al-kabirah. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka dari sini ya kita dapat mengambil faidah bahwasanya dosa itu dibagi menjadi dua, yaitu al-kaba'ir atau al-kabirah, dosa-dosa besar, dan yang kedua adalah dosa-dosa kecil. Kalau ada dosa-dosa besar, ya berarti pasti ada dosa-dosa kecil. Jadi dosa dibagi menjadi dua. Apa perbedaan dari dosa besar dan dosa kecil ini? Dosa kecil yaitu dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan tanpa taubat sekalipun. Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang kalau Allah berkehendak, Allah akan mengampuni tanpa taubat dari pelakunya. Dan bahkan dosa-dosa kecil ini bisa digugur, bisa diampunkan oleh Allah dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Allah mengatakan al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka dari sini amalan-amalan soleh itu dapat menggugurkan dosa-dosa. Tapi maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Jadi semua amalan soleh yang keutamaannya adalah menggugurkan dosa. Kita tahu banyak amalan soleh yang keutamaannya menggugurkan dosa. Di antaranya apa, Pak? Puasa, ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi misalnya. Atau puasa Arafah, ya yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Atau misalnya berjalan ke masjid, ya satu kaki langkahnya akan menghapuskan dosa, ya. Maka semua amal ibadah yang keutamaannya menghapuskan dosa, maka para ulama ya membawa dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa yang bisa gugur dengan amalan soleh adalah dosa kecil saja. Kalau dosa besar, ya, kalau dosa besar harus disertai dengan taubat, yaitu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat, kecuali dengan taubat. Ya kecuali ya satu amalan yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah amalan tersebut bisa menggugurkan dosa besar atau tidak? Ya walaupun tanpa taubat, yaitu haji. Ya, haji. Pendapat yang kuat wallahu a'lam, haji yaitu amalan soleh yang dengannya dapat menghapuskan, menggugurkan dosa, tidak hanya dosa kecil tapi juga dosa besar. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, man hajja falam yarfus walam yafsuk raja'a kawaladathu ummu kayaumin waladathu ummu. Barang siapa yang haji kemudian dia tidak melakukan rafas dan perbuatan fasik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, ya maka dia kembali dari ibadah hajinya tersebut seperti ya sebagaimana dia ketika dilahirkan ibunya. Artinya suci, tidak membawa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka dari situ para ulama mengatakan ya haji ya satu-satunya amalan yang dengannya Allah akan menggugurkan dosa-dosa, tidak hanya dosa kecil tapi juga dosa besar. Tapi amalan selain haji, kalau keutamaannya itu adalah menghapuskan dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil.
Kemudian ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya banyak dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita tentang pembagian tersebut, bahwasanya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan juga oleh Syekh dalam muqaddimah beliau, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Ya barang siapa jika kalian yang menjauhi kaba'ira, yaitu dosa-dosa besar yang dilarang oleh kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kalian, wa nudakhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian kepada ya tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian meninggalkan, menjauhi kaba'ir, yaitu menjauhi dosa-dosa besar, maka balasannya Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Insyaallah menyebutkan dosa besar, ya. Berarti ada dosa kecil. Kemudian juga dalam surat An-Najm ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang mereka menjauhi kaba'iral ismi, yaitu dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji, illal lamam, ya kecuali lamam ini adalah dosa-dosa kecil, ya dosa-dosa kecil. Jadi orang-orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, walaupun mereka punya dosa-dosa kecil, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah menyebutkan dosa besar dan dosa kecil. Kalau dosa kecil gampang, ya Allah ya akan mudah mengampunkan, bahkan tanpa taubat sekalipun. Kemudian juga dalam ayat yang lain tidak dibawakan oleh Syekh, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi al-kitab fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Itu Allah mengatakan, dan ketika kitab itu diletakkan, fataral mujrimina musyfiqin, maka kalian akan melihat orang-orang yang banyak berbuat dosa, ya, mereka akan menyesal. Mimma fi, mereka akan ya takut dengan kitab tersebut, kitab catatan amalan tersebut. Wa yaqulun, mereka akan mengatakan, ya wailatana, celaka kami, celaka kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Karena di dalamnya tidaklah tertinggal sedikit pun ya catatan-catatan dosa besar maupun dosa kecil, semuanya dicatat. Saghiratan itu kecil, wala kabiratan, ya, dan dosa besar. Di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya ya catatan dosa itu ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, dalam surat Al-Qamar. Dan semua dosa yang kecil dan yang besar semuanya ditulis. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ini ya menunjukkan kepada kita ya bahwasannya dosa itu dibagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil. Juga Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatuni batil kaba'ir. Antara sholat 5 waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka di situ ada pengguguran dosa. Ada pengguguran dosa idza jatuni batil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Di waktu antara maghrib dan isya, jadi tatkala kita sholat maghrib misalnya, maka dosa kita selama asar tadi sampai maghrib itu akan dihapuskan oleh Allah. Kita sholat isya, maka dosa yang kita lakukan dari maghrib sampai isya
akan dihapuskan oleh Allah, tapi dengan syarat ya dosa-dosa besar dijauhi. Jadi yang dihapuskan hanya dosa-dosa kecil. Ini kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian ya bagaimana kita mengetahui dosa tersebut itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar atau dosa kecil? Taunya dari mana? Meninggalkan sholat dosa besar atau dosa kecil, Pak? Taunya dari mana? Karena yang wajib. Kalau misalnya durhaka kepada orang tua, dosa? Taunya dari mana? Kencing menghadap kiblat, buang air ya menghadap kiblat, tanpa pembatas. Dosa apa itu, Pak? Tahunya dari mana? Kok tahu semua ini? Tahunya dari mana? Baik, dari mana kita tahu dosa itu dosa besar atau dosa kecil? Ya, kita harus tahu sehingga kita bisa berhati-hati ya meninggalkan untuk bisa meninggalkan dosa besar. Karena kalau dosa kecil ya walaupun itu dosa tapi perkaranya lebih mudah ya, dengan amalan soleh akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kecil itu tidak mengeluarkan dari mutlaqul iman. Jadi orang itu masih dikatakan sempurna keimanannya. Orang yang sempurna keimanannya itu bukan orang yang tidak berbuat dosa sama sekali. Dia berbuat dosa, tapi dosanya hanya dosa-dosa kecil dan masih dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu mengeluarkan seseorang dari mutlaqul iman, dari kamalul iman. Jadi kalau orang melakukan dosa besar, ya, maka dia bisa saja dia sudah keluar dari keimanan, bukan lagi seorang mukmin. Bisa jadi dia masih seorang mukmin tapi tidak sempurna keimanannya. Dia keluar dari mutlaqul iman dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa besar, ya dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu sehingga kita bisa berhati-hati dan besar jauh perbedaannya antara dosa kecil dengan dosa besar. Dari mana kita tahu dosa itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar itu ada kaidah-kaidahnya yang dengannya kita mengetahui bahwasannya dosa itu adalah dosa besar. Ya. Kaidah yang pertama, ini para ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana kita mengetahui dosa itu dosa besar. Ada yang mengatakan kalau dosa besar itu adalah dosa yang dilarang di semua syariat para nabi. Ya, tapi itu lemah. Di sini ya kaidah-kaidah yang kuat untuk mengetahui bahwasanya dosa itu adalah dosa besar. Yang pertama, Allah dan Rasulullah sudah menjelaskan itu adalah dosa besar. Ya sudah ditetapkan oleh Allah bahwasanya itu adalah dosa besar. Jadi Allah sendiri yang mengabarkan kepada kita atau Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Makanya yang paling kuat karena Allah sendiri yang menentukan, Rasulullah sendiri langsung ya mengabarkan kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan ya dalam kaidah yang pertama ini diambil dari perkataan beliau, kullu dzanbin utliqa bi nassi kitabin aw sunnatin aw ijma'in annahu kabiratun. Setiap dosa yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' para ulama bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Di dalam kitab Fathul Bari. Contohnya apa? Contohnya yaitu 7 dosa besar yang membinasakan. As-sab'u al-mubiqat, yang dikenal dengan as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Kata Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqati.
jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apa itu kata Rasulullah? Para sahabat bertanya, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu. Mereka senantiasa bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Qala asyirku billah." Syirik, berbuat syirik, mensekutukan Allah. Wasihru, sihir. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bihaq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Wa aklur riba, makan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta orang-orang yatim. Wa tawalla yaumaz zakhfi, lari dari peperangan. Ya sudah berhadapan-hadapan kemudian dia lari. Wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilat, yaitu menuduh ya perempuan yang baik, orang-orang wanita mukminat dituduh berzina. Ya, menuduh berzina ya, menuduh orang-orang yang wanita-wanita yang suci. Ya, maka ini adalah ya dosa besar sesuai dengan kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kaidah yang kedua untuk mengetahui dosa besar, yaitu semua perbuatan yang diancam oleh Allah atau Rasulullah dengan neraka atau murka Allah, laknat Allah, azab Allah. Jadi kalau Allah mengancam suatu perbuatan ya dengan neraka atau mengancam dengan kemurkaan Allah atau dengan laknat Allah, maka itu adalah dosa besar. Apa contohnya, Pak? Perbuatan dosa yang diancam neraka, yang diancam ya laknat, membunuh. Kata Rasulullah, al-qatil wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh ya, orang yang yang membunuh atau berusaha untuk membunuh, maka keduanya di dalam neraka. Atau misalnya sombong, diancam tidak masuk surga. Dia kalau nggak masuk surga artinya ya dia di dalam neraka. Diancam laknat misalnya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat ar-rashi wal murtashi. Apa itu? Suap, orang yang menyuap dan yang disuap. Orang yang menyuap dan disuap, ar-rashi wal murtashi, itu adalah dosa yang diancam laknat, Allah melaknat. Maka ini menunjukkan, maka ya dari sini kita mengambil faedah bahwasanya suap menyuap itu adalah perbuatan dosa besar. Dosa besar yang menyuap maupun yang disuap. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga, kaidah yang ketiga untuk mengetahui ya dosa besar, yaitu setiap dosa yang ditetapkan hukuman khusus, ditetapkan oleh Allah atau Rasulullah ya, ada hukuman khusus, entah itu hukuman di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada perbuatan dosa, perbuatan tersebut sudah ditetapkan oleh Allah, jadi ancam dengan hukuman khusus. Entah itu hukuman di dunia, misalnya had, misalnya mencuri, membunuh, itu kan ada hukuman khusus. Ya, di dunia potong tangan atau kisos, berarti itu dosa besar. Atau hukuman khusus nanti misalnya di akhirat, ya. Maka itu juga dosa besar. Yang keempat, yang terakhir, kaidah yang terakhir untuk mengetahui
dosa besar, yaitu setiap perbuatan dosa yang karenanya iman itu dinafikan, yang dapat menafikan, meniadakan iman. Atau Rasulullah mengancam dengan bukan dari golongan beliau. Jadi kalau ancamannya itu bukan dari golonganku, kata Rasulullah, maka itu adalah dosa besar. Atau tidak beriman orang yang ini dan itu adalah dosa besar. Contohnya misalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang, yaitu berbuat curang dalam jual beli, misalnya dia mengurangi, pokoknya berbuat licik, berbuat curang dalam jual beli atau yang lainnya, ghasya, menipu atau yang lainnya, falaysa minna, kata Rasulullah, maka bukan dari golonganku. Maka itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut termasuk dosa besar. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama berselisih pendapat tentang berapa jumlah dosa besar dalam Islam ini. Sekarang kita mengetahui kaidah-kaidah untuk menentukan dosa besar. Sekarang berapa sih jumlah dosa besar dalam syariat Islam ini? Maka sebagian para ulama mengatakan hanya 7. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam As-Sab'ul Mubiqat tadi. Dosa besar itu hanya 7. Bagaimana hadis tadi? Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Berbuat syirik, syiir, makan riba, makan harta anak yatim, menuduh, berzina dan yang lain. 7 tersebut. Tapi dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi, hadis tersebut itu memang menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut, 7 perbuatan tersebut adalah dosa besar. Tapi itu bukan pembatasan. Bukan hanya 7 saja. Bukan hanya 7. Jadi ini pendapat yang lemah, yang mengatakan dosa besar hanya 7. Sebagian ulama mengatakan 700-an. Banyak sekali. 700-an. Makanya di sana ada kitab Az-Zawajir, Anil Kabair, yaitu peringatan-peringatan dari dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di situ disebutkan ratusan dosa-dosa besar. Makanya sebagian para ulama mengatakan sampai 700-an. Pendapat yang lain yang ketiga yaitu 70-an. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau menukil dari perkataan Ibnu Abbas bahwasanya dosa besar itu di dalam Islam itu hanya sekitar 70-an saja. 70-an, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengambil pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan ini wallahu a'lam adalah pendapat yang kuat. Oleh karena dalam kitab Al-Kabair ini beliau hanya menyebutkan berapa? 76 dosa besar. Karena beliau berpendapat bahwasanya dosa besar itu hanya sekitar 70-an saja. Di sini ada 76 dosa-dosa besar. Walaupun dosa besar itu mungkin jumlahnya 70-an, tapi tidak dipungkiri bahwasannya satu dengan yang lainnya walaupun sama-sama dosa besar, tapi dosa itu darokah, yaitu bertingkat. Dia besar tapi yang paling besar. Ada dosa besar tapi tingkatannya di bawahnya. Itu jadi bertingkat-tingkat. Dan tidak diragukan bahwasanya dosa besar yang paling besar adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan itu disebutkan pertama oleh beliau, yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang paling besar. Jadi ya walaupun ya banyak, tapi itu bertingkat. Ada dosa besar tapi ya masih mending gitu. Ada dosa besar yang lebih besar. Gimana sih dosa besar lebih besar? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau saya tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka di situ menunjukkan kepada kita bahwa dosa besar itu bertingkat. Maka para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, kabarkan kepada kami dosa besar yang paling besar. Dosa besar banyak, yang paling besar apa? Kata beliau SAW, al-isyraku billah, itu mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mensekutukan Allah, dosa yang paling besar. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga beliau sebutkan yaitu al-qaulu zur, itu perkataan dusta, saksi dusta. Itu juga dosa besar. Jadi dosa besar itu bertingkat. Bahkan ya para ulama membagi dua, dosa besar itu ada dua konsekuensinya. Ada dua, dosa besar yang mengeluarkan dari Islam, dan dosa besar tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Dosa besar yang mengeluarkan dari Islam yaitu kufur, syirik, kufur, murtad termasuk. Murtad itu yaitu amalan-amalan atau keyakinan-keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari iman. Itu murtad. Itu dosa-dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari iman. Yang lainnya dosa besar tapi tidak mengeluarkan seseorang dari iman. Jadi seseorang itu masih beriman, tapi dia diancam dengan neraka. Uququl walidain, dosa besar, mengeluarkan seseorang dari iman atau tidak? Tidak. Ya. Membunuh, dosa besar, mengeluarkan seseorang dari iman atau tidak? Tidak. Tapi kalau mensekutukan Allah, ya, dosa besar yang mengeluarkan seseorang dari iman. Yang terakhir dalam masalah ini ya tentang mengeluarkan dari iman, maka dalam hal ini, dalam perbuatan dosa besar ini ada 3 kelompok. Ya. Yang pertama kelompok ahlu sunnah wal jamaah, kelompok yang benar, yang mengatakan bahwasannya, yang berpendapat bahwasannya pelaku dosa besar, ya, maka dia tetap beriman. Dia tidak mengeluarkan seseorang dari iman, tapi imannya berkurang. Dia keluar dari mutlakul iman, dari kesempurnaan iman, tapi tetap beriman. Kecuali dosa besar yang mengeluarkan dari iman, seperti syirik tadi. Tapi selain itu, maka pelaku dosa besar tetap seorang mukmin, tapi diancam dengan neraka. Keimanannya berkurang. Ini yang benar. Namun ada juga 2 kelompok yang lainnya yang menyimpang. Yang pertama adalah murji'ah. Murji'ah yang mengatakan bahwasannya kalau orang itu sudah beriman, maka perbuatan dosa apapun tidak membahayakan keimanannya, dia tetap beriman. Artinya imannya tidak berkurang sama sekali. Mau dia membunuh, mau dia berbuat syirik, mau dia dosa besar apapun, ya, tidak mengurangi keimanannya. Ini murji'ah. Ini tidak benar. Kemudian yang ketiga, ini kebalikan dari murji'ah, yaitu khawarij, mu'tazilah. Ya, 2 kelompok, ya, khawarij, mu'tazilah, yang mengatakan, ya, orang yang beriman kalau melakukan perbuatan dosa besar, apapun perbuatan dosa besar tersebut, maka dia keluar dari iman. Ya, orang-orang khawarij itu ya kalau pelaku dosa besar dikatakan diyakini dia adalah keluar dari iman, maka dibunuh dan yang lainnya. Misalnya orang beriman kemudian misalnya dia melakukan perbuatan dosa besar, maka dia keluar dari iman. Atau Mu'tazilah mengatakan, ya, orang beriman kemudian melakukan dosa besar, maka dia manzilah baina manzilatain, dia tidak beriman dan tidak kafir. Ini lebih sulit lagi memahaminya. Jadi orang tersebut bukan orang yang beriman, tapi juga bukan orang kafir. Ini apa ini jadinya? Ini nggak tahu. Jadi ini itu kelompok-kelompok yang menyimpang. Yang benar adalah kalau perbuatan dosa tersebut memang tidak mengeluarkan dari iman, ya,
ya, seperti syirik dan yang lainnya, maka orang tersebut tetap iman, seorang mukmin. Ya, mau dia membunuh, mau dia mencuri, mau dia berzina, mau dia judi, mau dia meninggalkan misalnya puasa, dia tidak puasa misalnya, atau kemudian dia durhaka kepada orang tua, dosa-dosa besar, tetap ya kita katakan dia beriman. Tapi dia diancam dengan neraka. Dia diancam dengan neraka. Tapi tidak keluar dari koridor iman. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya ini pembukaan mukaddimah dari kajian kita kitab Al-Kaba'ir. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ya kita akan ya masuk kepada dosa-dosa besar ya, dimulai dari syirik dan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.